Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita beribadah online dan kami percaya kita akan diberkati lewat pujian dan penyembahan. Pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan memberkati dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan berada. Biarlah sukacita Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa satu hal yang kita rindukan untuk tetap berdiam di dalam rumah Tuhan. Walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja, tapi kita berdiam diri, kita menikmati hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing, di rumah dan dimanapun kita berada. Bahwa di pelataran Tuhan kita merindukan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus, yes Jesus. Benar Bapak. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, benar Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, yes Lord, berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada
semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Mari katakan sekali lagi, dan menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Yes Jesus. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes, nikmati kemurahan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Nikmati kasih Tuhan, nikmati lawatan Bapa. Yes, Father God, kami rindu berada di rumah-Mu. Kami rindu ya Bapa, ini kami ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu dimanapun berada. Lebih baik satu hari bersama-Mu daripada tempat lain. Ini kerinduan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami merindukan kasih-Mu, kami rindukan hadirat-Mu. Hadirlah di tengah kami Bapa, dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Bapa, lawat di mana kami berada Bapa. Lawat kami Tuhan. Urapi kami Bapa, dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, untuk tetap berada di dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari untuk tetap tinggal, tetap diam bersama dengan Tuhan. Selain itu kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap menyelimuti kami, melindungi kami, karena kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan yang ada dalam kehidupan kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan pujian syukur kami hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan, amen. Kita percaya kita berkumpul dimanapun kita berada, bahwa Tuhan memberikan sukacita bagi orang-orang percaya. Amen. Yeah. Hari yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita memuji menyembah Dia. Jesus. Yeah. Hallelujah. Thank you Lord. Jesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, yes, hari yang telah dijadikan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari katakan, yes, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, yeah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari
Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Yeah. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekali lagi, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Katakan bersama-sama. Yeah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Mari kalian sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Bersuka, 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 yeah, bersuka, bersuka, bersuka. Haleluya, haleluya. Saya percaya hati kita penuh dengan sukacita daripada Tuhan, amen. Setelah itu kami merindukan setiap kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Saat kita berdoa, saat kita menyembah, saat kita mencari wajah Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia akan memenuhi kita dengan kekudusan Tuhan. Dia akan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Sebab itu mari arahkan dan andalkan hidup kita kepada Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi kami Bapa, penuhi kami Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami, dimanapun kami berada. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Ini kami Tuhan.
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Penuhi kami Bapa, kami ingin diam dekat-Mu, kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Penuhi kami Bapa, kami rindu mendengar, kami mendengar suara-Mu, kami ingin pandang wajah Tuhan. Haleluya Tuhan. Angkatkan suara kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Bapa di surga. Nyatakan kasih-Nya kepada Tuhan, kuasai kami. Mari sembah dengan kasih Tuhan, sembahlah dengan kekuatan kita. Ini kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Bapa. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat, diam dalam hadirat-Mu ya Bapa. Diam di hadirat-Mu. Diam dalam hadirat Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Sambil berdoa, mohon penyertaan Tuhan, mohon hadirat Bapa memberkati kami. Yes, ini kami ya Bapa. Jamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya kuasa Tuhan, tangan-Mu yang akan menjangkau setiap hati kami, dimanapun kami berada. Ini kerinduan kami Bapa, untuk tetap tinggal, berdoa, diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lawat setiap pribadi kami di mana saja berada.
kami dapat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami kembalikan puja syukur kami hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan juga Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Mari semua katakan bersama. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita puji Tuhan dan atas anugerah Tuhan telah menyertai dan memimpin kita di pagi hari Minggu ini. Betapa kita merasakan Tuhan itu baik. God is good all the time, ya. Dan saya percaya jemaat Tuhan dimanapun berada, walaupun dalam suasana PKPB dan juga dalam kita menjaga SOP yang ada, dan kita tahu bahwa pandemik ini masih lagi belum berlalu, tapi kita percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memampukan dalam segala perkara. Amin. Jadi pada pagi ini saya mau membawa kita firman Tuhan yang bertema tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka. Dan temanya, doa merupakan nafas kehidupan rohani orang percaya. Sebelum kita meneruskan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini di mana kami merasakan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami. Walaupun dalam pandemik ini belum berlalu lagi, tapi kami percaya kekuatan Roh Kudus-Mu yang memimpin, di mana kami merasakan bahwa kami masuk ke bulan Februari ini dengan kekuatan Engkau. Walaupun dalam suasana yang memungkinkan kami tidak dapat bergerak, tapi oleh karena Engkau Tuhan, kami dapat memampukan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan berkati jemaat seluruh kami Tuhan dalam sepanjang minggu yang lalu, dalam pekerjaan usaha kami dan keluarga besar kami, yang anak-anak kami dimanapun berada, terbukti bahwa Tuhan telah memimpin dan telah menyertai kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami akan datang padamu untuk mengusikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan membawa satu kekuatan baru, pengharapan yang baru Tuhan. Lewat firman-Mu akan memberi kami benar-benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Alfa Omega, Emmanuel yang menyertai kami. Hamba siap untuk menyampaikan firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membahaskan 4 perkara tentang tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka. Yang pertama yaitu apa itu doa. Yang kedua, mengapa pentingnya kita berdoa. Yang ketiga, bagaimana tandanya doa yang benar dan berkenan untuk dikabulkan Tuhan. Yang keempat, bagaimana tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka. Baik, yang kita lihat yang pertama, yaitu apa itu doa. Sebenarnya doa itu adalah satu hubungan kita untuk mengagungkan, untuk membesarkan nama Tuhan. Bahkan doa itu adalah satu cara kita menghubungkan hubungan kita dengan Tuhan, untuk berseru, mengadu perkara-perkara kita. Banyak juga orang Kristen yang tidak tahu berdoa, baik dalam ibadah bahkan kelompok. Nah, jadi pada pagi ini kita akan belajar bahwa sebagai orang percaya perlunya kita ada doa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sebagai seorang Kristen, tanpa doa adalah Kristen yang mati. Yang kedua, tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka, dan yaitu mengapa kita penting kita berdoa. Mengapa pentingnya kita berdoa? Melalui doa kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Di dalam Filipi 4:6 kata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Inilah pentingnya kita berdoa.
di mana sebagai tanda kerja yang berdoa dan menerka. Untuk kita melenyapkan, menghindarkan kekhawatiran adalah doa. Karena doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan kepada Tuhan dan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Tuhan yang melarang kita. Di dalam kita berdoa, damai sejahtera Tuhan akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat dan dari persekutuan kita dengan Kristus. Yang ketiga, dalam kita berdoa, Tuhan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Yang keempat, dalam kita berdoa, kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Yang kelima, di dalam kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Di dalam Roma 8:28. Dari sini kita melihat tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka, dan doa merupakan nafas hidupan rohani kita orang percaya, bahwa pentingnya berdoa, yaitu kita tahu bahwa ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam depan kita juga. Yakobus 5:15 mengatakan hingga 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana pentingnya kita berdoa untuk kita sebagai gereja Tuhan. Nah, karena selain dari kuasa doa, Tuhan nyatakan di dalam perkara yang lain, yaitu untuk menolong kita mengalahkan kuasa iblis, untuk menolong kita menuntun kepada persekutuan dengan Allah, untuk membawa yang terhilang kepada Kristus, dan juga memberi hikmat penyataan dan pengenalan akan Kristus, untuk membawa kesembuhan, untuk membuka jalan bagi kehidupan penuh dengan roh, untuk mendatangkan kuasa untuk melayani, untuk melepaskan mereka dari kesukaran, untuk memuliakan Allah dengan pujian dan pengucapan syukur, dan juga untuk menjadikan kehadiran Kristus nyata bagi mereka, dan juga untuk melepaskan di dalam apapun pelayanan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 16, 25 hingga 26, di mana Paulus dan Silas dipenjarakan oleh karena mereka melayani, memberitakan firman Tuhan di dalam pelayanannya. Tapi oleh karena doa jemaat dan doa mereka, walaupun dalam penjara, kuasa Tuhan dinyatakan sehingga penjara itu terbongkar. Inilah pentingnya kita berdoa. Kita percaya kuasa Tuhan itu menyertai anak-anak Tuhan. Dan terusnya, langkah yang kedua, tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka, di mana kita melihat bagaimana tandanya doa yang benar dan berkenan untuk kita ketahui Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama, harus dilakukan dengan iman tanpa kebimbangan. Dalam Yakobus 1:6 mengatakan, hendaklah ia meminta dengan iman, sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Inilah cara kita untuk kita berdoa dengan benar, yaitu dilakukan dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman yang dapat diterima oleh Tuhan, yaitu iman yang menang dalam keadaan yang paling sukar. Karena iman inilah dasar rohani yang menuntun kepada kebenaran. Dua, iman yang mencari Tuhan, mempercayakan kebaikannya, memiliki keyakinan akan firman Tuhan. Yang ketiga, iman yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan keempat, mengatur hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Kelima, menolak roh jahat zaman sekarang. Dan keenam, mencari rumah surgawi. Dan ketujuh, tabah dalam pencobaan. Kedelapan, bertahan dalam penganiayaan. Kesembilan, tidak kembali kepada dosa yang lalu. Dan juga yang terakhir, menderita karena Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Tandanya doa yang benar, yang berkenan bagi Tuhan. Kita harus berdoa dengan iman. Yang kedua, bagaimana tandanya doa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan? Sebagai tanda gereja yang berdoa, kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Lukas 22:41-42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelimpar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bagaimana tandanya yang benar kita berdoa? Kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus sendiri dalam Matius 26:39 mengatakan, walaupun dia berdoa supaya cawan ini berlalu daripadanya, bukan berarti Yesus takut untuk mati secara jasmani, tapi dia mati oleh karena dosa kita, manusia. Nah, bagian ini memberikan pengertian bagi kita sebagai orang percaya. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang tidak mau mentaati kehendak Tuhan. Apabila kita berdoa memohon sesuatu yang kita hendaki, sehingga kita merasa bosan, Tuhan tidak menjawab. Nah, sehingga kita menghindar diri. Nah, kita rasa-rasa tidak memahami apakah Tuhan itu masih mendengar doa kita. Nah, mari kita lihat bagian di dalam Matius 6:5 dengan 8 mengatakan, bagaimana hal yang benar yang Tuhan hendaki untuk kita mengetahui doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Matius pasal 6:5-8, tajuk di atas adalah hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang sembunyi akan membalasnya padamu. Lalu pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlu sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana cara kita, tandanya kita berdoa yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Di mana dalam Matius ini, apabila kita berdoa,
janganlah seperti orang munafik. Orang munafik adalah orang yang hidup di dalam dosa. Apabila dia mengalami masalah, dia mau datang pada Tuhan berdoa. Tuhan memang mendengar doa mereka. Tapi masalahnya dalam kehidupan mereka tidak beres di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Nah jadi, untuk kita benar di hadapan Tuhan, untuk kita berkenan, untuk doa kita dikabulkan Tuhan, jangan seperti orang munafik. Dan juga jangan menjelek-jelek apabila kita berdoa. Ada sebagian orang mengajar, apabila kita berdoa, ada masalah, kita hafalkan doa Bapa kami di surga sebanyak 100 kali. Saya tidak masalahkan, itu kena ajaran mereka. Tapi harus kita melihat doa yang berkenaan depan Tuhan itu bukan hanya menghafalkan doa Bapa kami di surga. Tapi kita harus lihat kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau sikap kehidupan kita seperti orang munafik. Yang doanya hanya bertele-tele, hanya berbalik-balik. Yang Tuhan mau adalah di dalam ayat 6 itu, apabila kita berdoa, masuklah ke dalam bilik. Nah ini yang Tuhan mau, tutupkan pintu. Apabila kita berdoa pada menghadap Tuhan, hanya Tuhan yang tahu apakah persoalan kita. Jadi pada pagi ini, kalau mau sebagai tanda kerja yang doa dan menurutkan, mari kita berdoa dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan, dalam doa Bapa itu, kita mengundangkan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Nah, kita harus datang pada Tuhan dengan merendahkan diri, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus adanya. Kita harus menyerahkan keberadaan kita, apa dosa kita, apa yang tidak berkenan hadapan Tuhan, kita harus serahkan. Baru doa kita berkenan hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya juga bagian firman Tuhan ini membawa kita bagaimana tanda-tanda kerja yang doa dan menerka, supaya kita tahu cara kita berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Harus kita hapuskan segala kemunafikan, tipu muslihat dalam kehidupan kita, supaya doa kita dikenankan Tuhan. Yang terakhir, tanda-tanda kerja berdoa dan menerka sebagai doa yang merupakan nafas kehidupan rohani orang percaya, yaitu kita harus lihat bagaimana di dalam Kisah Rasul 4:42 kita lihat firman Tuhan ini, di mana dalam bagian ini membawa kita melihat jemaat yang pertama. Dalam mereka sebagai gereja yang awal, di mana mereka berdoa dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, bagian ini untuk kita mengerti bagaimana tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka. Di mana kita lihat bagian Kisah Rasul 2 ini ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang menjadi cara hidup jemaat yang pertama? Yaitu mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka menghormati rasul-rasul yang mengajar mereka. Untuk kita memahami pada masa ini, sebagai jemaat, mereka bertekun
untuk bersatu dalam pengajaran para pastor-pastor. Nah, di dalam bagian ini mereka bertekun dalam pengajaran ini. Mereka ada kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, ada kegeran dan ketaatan untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka mempercayakan para rasul sebagai wakil Tuhan untuk mengajar tentang kebenaran. Tiada kemalasan dan bosan, tapi mereka terus bertekun untuk belajar. Dan tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka, kita perlu ada ketekunan di dalam kita belajar tentang memperdalamkan firman Tuhan, supaya dalam kita melakukan semua itu, kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang bagian yang kedua, bagaimana tanda gereja yang berdoa dan menerka, yaitu bertekun dalam persekutuan. Persekutuan adalah berkumpul orang-orang percaya dalam nama Yesus. Ada kasih dan kesatuan dalam persekutuan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit dan dalam masalah akan didoakan. Ada saling penerimaan dan saling memberi. Mereka juga saling menguat dan bertumbuh dalam persekutuan. Ini adalah wujud kesatuan. Mereka mengalami sukacita dan memuji Tuhan. Selain mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan dengan kasih agape. Di mana dalam 1 Korintus 13 mengatakan, walaupun kita mempunyai berbagai-bagai karunia, tapi tanpa kasih, itu semuanya sia-sia. Ini yang Rasul Paulus nyatakan. Sebagai gereja yang berdoa dan menerka, perlu kita bertekun dalam kesatuan satu sama yang lain, menerima, menguat yang lemah, memberikan sukacita yang dalam kedukaan. Walaupun dalam situasi saat ini di mana kita mengalami keadaan-keadaan pandemik yang belum berlalu, banyak di luar sana takut tentang keadaan penyakit ini. Tapi kita tahu sebagai gereja Tuhan, perlu ada kesatuan kita. Berdoa walaupun kita tidak datang ke gereja, tidak ada kelompok doa, konsel, dan mengunjung ke rumah sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita percaya dalam doa kita bersama. Dengan kasih Tuhan, pasti ada terobosan, ada breakthrough di dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya dalam kita bertekun di dalam kesatuan kasih Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Inilah tanda gereja yang berdoa dan menerka. Untuk kita sebagai doa merupakan nafas kehidupan rohani orang percaya. Ini harus ada dalam depan kita sebagai anak Tuhan. Dan seterusnya kita melihat selain mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Ini yang mengikatkan kekuatan kita di dalam Tuhan. Doa yang menjadi cara hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka selalu berkumpul setiap hari untuk berdoa. Kuasa doa dinyatakan, mukjizat dan tanda heran terjadi dalam doa-doa mereka. Mereka menyiapkan akta mutafir, mukjizat melalui ketekunan doa bersama. Semua cara hidup jemaat yang pertama telah menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Mereka disukai semua orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah hasil doa sebagai tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka.
Apabila kita berdoa bersama, berkumpul, baik sebagai keluarga, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan akan menambahkan orang lain di sekeliling kita. Apabila kita terus berdoa, menghadap kepada Tuhan yang mempunyai kerajaannya, pasti suatunya semuanya akan terjadi oleh karena doa-doa kita sebagai orang yang benar yang berkenan hadapan Tuhan. Dan terusnya, yang terakhir, tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka, kita perlu lakukan 7 perkara dalam kehidupan kita, yaitu kita harus disiplinkan diri kita pada saat teduh setiap hari. Kita harus disiplinkan diri kita ibadah setiap minggu atau setiap hari. Kita harus disiplinkan diri kita mengikut komsel, disiplinkan diri kita mengikut pelajaran atau pemahaman Alkitab. Disiplinkan diri kita berdoa dan aktif dalam doa bersama jemaat. Bahkan juga disiplinkan diri kita dalam peranan. Juga disiplinkan diri kita dalam membagi berkat atau persembahan dan perpuluhan sesuai kemampuan masing-masing. Ini yang harus kita lakukan untuk kita sebagai tanda gereja yang berdoa dan menerka. Bagi kesaksian pribadi saya sendiri, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi minggu lepas, saya terpikir oleh karena keadaan-keadaan apa yang berlaku di sekeliling kita di dalam pandemik ini. Satu, terpikir saya, karena biasanya kita ke gereja untuk bulan pertama, minggu pertama bulan, kita datang ke gereja untuk mengambil perjamuan Tuhan serta memberi perpuluhan. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya, oleh karena kekurangan, saya terpikir untuk tidak memberi perpuluhan pada Tuhan. Lalu Roh Kudus menegur dalam hati saya. Di dalam pikiran saya, dia mengimbaskan membawa saya melihat betapa Tuhan telah menyertai di dalam kehidupan saya, keluarga kami dari tahun yang lalu, sehingga hari ini kami dapat sehat. Di mana saya menyadari bahwa satu perkara yang dilakukan sebagai anak Tuhan, Tuhan sendiri menegur saya. Kita harus setia pada Tuhan dengan apapun keadaan kita. Seperti mana renungan yang Ibu Pastor beri pada kita pada pagi tadi. Kita harus tetap bersyukur. Banyak orang bersyukur apabila dia mengalami kelimpahan. Tapi dalam keadaan yang susah, kita harus tetap bersyukur. Yang membuat kita kuat selain kita berdoa, membaca firman Tuhan, selain kita mengadakan kesatuan kasih Yesus Kristus di dalam lingkungan keluarga kita, jemaat kita, yang terutama kita harus setia. Setia itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Setia itu membuat kita takut melakukan kejahatan. Kesetiaan itu membuat kita lebih akrab dengan Tuhan. Jadi pada pagi ini, lewat kesaksian dari Pastor Johnny, biarlah kita setia. Apapun suatu keadaan yang kita hadapi pada saat ini, apabila kita setia dengan Tuhan, saya pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Percayalah dengan Tuhan, bahwa kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai gereja yang berdoa dan menerka, mari pertajak kita, ambillah tindakan yang tepat dan benar. Yakinlah, berserulah kepada Tuhan. Di mana Daud berseru kepada Tuhan apabila ia menghadapi musuhnya. Di dalam Mazmur 50:15, berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau
dan Engkau akan memuliakan aku. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah padaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi pada pagi ini, marilah sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya pasti ada breakthrough dalam depan kita apabila kita berseru seperti mana Daud sendiri berseru kepada Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari jemaat kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita masih berdoa kepada Tuhan setiap pagi? Apakah selama ini kita masih setia untuk membaca firman Tuhan? Biarlah kekuatan Allah dan kasih Yesus Kristus menyertai kita. Biarlah hati kita dilimpahi dengan damai, supaya lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan mana firman-Mu sederhana ini untuk memberikan kami bagaimana tanda-tanda gereja yang berdoa dan menerka. Sebagai nafas rohani kami sebagai orang percaya padamu Tuhan, berikan kami beriman padamu Tuhan, berikan kami taat padamu Bapa, bukan kemauan kami. Berikan kami mengubahkan kehidupan kami seperti orang yang di mana Tuhan Yesus perkenankan depan kami. Tuhan, Engkau mengurusi kehidupan kami Tuhan. Berikan kami takut akan Engkau dalam melakukan kejahatan, menjauhkan segala kejahatan Bapa. Apabila kami setia padamu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami seperti yatim piatu. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya. Hamba berseru padamu, membawa seluruh jemaat kami glori permainan tanganmu. Dari anak kecil, muda-mudi dan orang tua, bahkan gelis gereja kami, bahkan kami sebagai hamba-Mu bersama Pastor Smeda Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Walaupun kami tidak melakukan peranan yang seperti mana yang sebelum pandemik itu Tuhan, tapi lewat doa kami Tuhan setiap hari, Engkau akan menambahkan orang percaya padamu Tuhan. Lewat firman-Mu disampaikan online Tuhan, berkuasalah Bapa, berkuasalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Supaya lewat firman-Mu ini akan memberikan satu harapan, supaya mereka akan mengenal Yesus Kristus juru selamat mereka. Oh Tuhan Yesus, berkatilah jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka memulaikan pekerjaan pada minggu yang datang Tuhan. Baik yang bekerja di ofis, yang bekerja di laut, bahkan orang-orang sakit di rumah sakit, bahkan peran-peran kami dokter, nurse, bahkan hamba-hamba-Mu yang sakit. Kami mengingatkan saudara kami, Pastor Wilson Layang, di mana pada saat ini keluarga mereka mengalami positif COVID Tuhan, di mana hamba-Mu telah melayani 3 keluarga yang telah meninggal bulan yang lalu. Tapi oleh karena keadaan Tuhan, dia mengalami sakit kena penyakit COVID itu Tuhan. Kami mohon dengan kuasa hadirat kuasa-Mu Tuhan, dimanapun hamba ini berada pada hari ini, Engkau menjamah mereka Tuhan, supaya mereka mengalami kesembuhan oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Begitu juga kami cerahkan jemaat kami yang mungkin saat ini mereka mengalami kesusahan, kekurangan. Tuhan, Engkau mencukupi. Bahkan dalam penyakit Tuhan, Engkau beri kesembuhan, jamah mereka Tuhan. Biar mereka mengalami kekuatan pada Engkau Bapa. Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba-Mu melayani dimanapun berada, dari peringkat pusat, peringkat daerah, bahkan sebagai guru yang mengajar di sekolah-sekolah Alkitab, DMTS, Moya, MAM Lawas, Miri, Longlama, Belaga Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang telah bersekolah, melanjutkan sekolahan mereka.
Tuhan juga memberkati. Bahkan di sekolah dalam online, anak-anak jemaatmu Tuhan, gereja kami belum bermain Tuhan. Dan Kau memberkati tingkatan 5, tingkatan 6 Tuhan. Bahkan yang dari sekolah rendah, online di rumah Tuhan, sekolah menengah, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk tahun Tuhan, Kau juga memberkati. Tuhan lindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Kau mengutus mereka untuk menjaga kami. Jauhkan dari kemenangan, jauhkan dari kecelakaan. Karena kami percaya bahwa orang percaya padamu Tuhan, Engkau mengutus mereka untuk menjaga kami. Tuhan, biarlah kami hidup dengan kekuatan daripada Engkau. Damai sejahtera Allah menyertai kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat doa ini dan angkatlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Jadi inilah doa hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.